Halo, selamat hari Jumat dan juga salam sehat. Ini akan jadi video gua kedua dalam 24 jam terakhir. Jadi setelah di video sebelumnya bahas hasil Europa League pertandingan playoff, kali ini kita akan bahas 16 tim yang sudah memastikan tiket lolos ke knockout stage berikutnya ya. Jadi babak per-8 per-8 final ya. Intinya 16 tim terakhir lah. Dan sudah dilakukan drawing di markas besar UEFA di Nyong. Tapi sebelum gua mengumumkan atau menjabarkan ya hasil drawing babak 16 besar Europa League musim ini, sedikit atau satu atau dua informasi yang gua akan share ke kalian. Pertama, ini akan menjadi pertarungan antara tim yang, jadi intinya musim ini format Europa League berubah dari musim sebelumnya. Baru pertama kali jadi juara grup dari 8 grup itu otomatis langsung lolos ke babak 16 besar dan dianggap sebagai seeding atau unggulan. Di antaranya ada Arsenal, kemudian juga ada Real Betis dan 6 tim lainnya. Kemudian yang sisanya peringkat kedua beradu dengan limpahan dari Liga Champions, playoff seperti MU dan Barcelona, itu juga lolos 8 tim dan itu akan diadu dengan 8 tim tadi yang menjadi juara grup. Itu dulu. Dan yang kedua, ini tidak ada batas atau constraint grup. Jadi seperti undian yang sudah dilakukan, nanti gua akan share, itu ada Union Berlin dan Union Gales ya kalau nggak salah, gimana bacanya ya, Union Gilos. Itu di fase grup mereka satu grup di grup D dan mereka sekarang ketemu lagi, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah constraint-nya adalah sama-sama satu negara, karena Union Gilos dari Belgia dan Union Berlin tentu kita tahu dari Jerman. Nah, kita akan membahas dari hasil undian tersebut. Tadi udah gue bahas Union Berlin dan Union Gilos. Kemudian yang berikutnya adalah Juventus dan Freiburg. Seperti kita ketahui, Juventus ini adalah limpahan dari Liga Champions dan mereka di babak playoff berhadapan atau menyingkirkan Nantes semalam melalui hat-trick di Maria. Freiburg, kalau kita lihat ya saat ini di Bundesliga, mereka ada di peringkat keempat. Ini tim yang sangat kuat juga ya. Bahkan hanya beda 3 poin dari Bayern Munchen. Jadi 3 tim teratas, 1, 2, 3 itu Bayern, Dortmund, dan Union Berlin itu sama-sama 43 poin. Freiburg di peringkat keempat 40 poin. Jadi ini bukan lawan yang gampang, Freiburg. Kemudian ya itu tadi. Dan juga sedikit gue ulas, karena peluang Juventus di liga lokal ini kan sudah tertutup ya. Artinya bukan tidak mungkin mereka akan habis-habisan di ajang Europa League. Nah, kita ke undian berikutnya yang menarik ya, Sevilla bener baca, gue rasa nggak ada yang terlalu menarik untuk dibahas lah. Kemudian Leverkusen menghadapi Ferencváros. Kalau kita lihat di Bundesliga juga ya, ini patokannya di liga lokal. Bayer Leverkusen ini ada di peringkat 10 ya, nggak terlalu, ya biasa aja lah. Dan kemarin juga agak susah payah mereka menyingkirkan Monaco di babak playoff ya. Kemudian kita bergeser ke pemimpin klasemen di Liga Inggris, Arsenal. Ya, ini akan berhadapan dengan Sporting Lisbon. Jadi ini juga bukan pertandingan yang mudah ya. Dan meskipun Arsenal diuntungkan karena keluar sebagai juara grup ya di putaran sebelumnya ya, di grup A. Sementara Lisbon adalah limpahan dari Liga Champions. Jadi ini juga nggak mudah. Dan kemudian juga gue yakin banget fans Arsenal pasti bukan nggak mentingin Europa League, tapi pasti yang lain bodo amat. Yang penting bagaimana bisa juara Liga Inggris. Tapi kalau ada bonus bisa juara Liga Inggris dan Europa League, why not gitu kan ya. Oke, kemudian berikutnya Roma. Nah, ini juga sama, Roma lolos setelah tertinggal lebih dulu dari Salzburg 0-1, kemudian di leg kedua membalas jadi 2-0 dan akhirnya lolos, akan bertemu Real Sociedad ya. Kita akan lihat Real Sociedad ini juga sama, bukan tim yang kaleng-kaleng, ada di peringkat ketiga saat ini di La Liga. Roma juga kalau nggak salah di peringkat ketiga ya. Kita pastikan ya, peringkat ketiga. Jadi ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Mourinho, walaupun Mourinho mengatakan mereka lolos dengan istilah what a beautiful game, tapi tentunya ini mengingatkan waktu Mourinho di MU
ya tahun 2016-2017. Saat itu mereka juga ada di posisi seperti Roma nih. Kemudian Mourinho dengan cerdik dalam tanda kutip mengalah di Liga Primer, kemudian dia fokus di Europa League dan akhirnya dia juara, dapat gelar plus otomatis masuk ke Liga Champions. Jadi kalau dulu format lama Europa League ini juaranya nggak lolos ke Liga Champions, kurang menarik, sehingga dirubah dan akhirnya ini bisa menjadi alternatif ketika tim seperti Roma misalnya yang di Liga Italia udah nggak mungkin juara. Ini bisa menjadi breakthrough dia untuk masuk ke Liga Champions musim depan plus dapat trofi kalau memang mereka atau dia atau Jose Mourinho mampu menyingkirkan hadangan dari Real Sociedad yang juga tentunya berambisi. Oke, itu sudah berapa pertandingan untuk kita bahas? Sudah 6 ya, 6 match. Nah, satu lagi MU terakhir ya. Shakhtar Donetsk dan Feyenoord. Shakhtar Donetsk juga kalau kita lihat kemarin lawan klub Prancis ya, gue lupa. Coba kita lihat dulu ya. Dramatis juga sampai adu penalti, bahkan di adu penalti itu juga sempat unggul, terus kemudian disamakan dan akhirnya unggul di kesempatan terakhir di adu penalti. Nah, kemarin itu Shakhtar Rene. Jadi itu adu penaltinya sampai 5-4 skornya ya. Jadi seru banget, mentalitasnya ada di sana, tapi ya kita akan lihat sejauh mana mereka bisa kali ini menghadapi Feyenoord Rotterdam ya, yang kita tahu punya militansi sangat luar biasa ya. Musim lalu juga mereka kalau nggak salah lolos sampai semifinal ya kalau nggak salah ya. Dan saat ini pun mereka ada di puncak klasemen Eredivisie. Jadi kuat banget ini. Nggak gampang buat Shakhtar Donetsk ya, walaupun tentunya mereka punya semangat juga karena negara lagi perang, jadi mungkin mereka ada motivasi untuk bisa membawa Shakhtar Donetsk melangkah sejauh mungkin di Europa League ya. Ini akan menjadi pelipur lara lah bagi mereka, dan mainnya juga mereka nggak di Ukraina, tentunya nggak bisa ya karena masih perang. Oke, dan yang last but not least ini dia luar biasa ya. Man United akan bertemu dengan Real Betis. Kalau kita lihat di Liga, Real Betis juga lumayan, nggak terlalu jelek banget, tapi nggak terlalu bagus banget. Tapi semangat mereka di Europa League memang sangat luar biasa. Di fase grup mereka juga lolos sebagai seeding ya, atau unggulan setelah mengakhiri grup C dengan peringkat 1 dan tidak terkalahkan. Dan mereka grupnya juga lumayan berat ya, terutama AS Roma dan juga Ludogorets ya. Walaupun Ludogorets ini lu mungkin nggak terlalu familiar, tapi ini cukup langganan di grup Eropa lah, langganan tim dari Bulgaria yang sering berkompet di Eropa. Jadi menarik kalau kita lihat pertandingan MU ini. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini hari tanggal 24 Februari ya, itu MU masih kompet di 4 kompetisi dan semuanya on the track ya. Artinya ya di liga mungkin nggak gampang, tapi tetap mereka masih punya peluang ya, minimal 4 besar gua rasa mereka masuk di final Piala Liga besok hari Minggu ya kalau nggak salah. Mereka akan bermain di final menghadapi Newcastle. Kemudian juga di FA Cup mereka sekarang udah di fase mana dia di FA Cup, kita akan lihat dulu contekannya. Gue lupa, FA Cup ini masih agak jauh ya kalau nggak salah, masih banyak timnya. Mereka akan menghadapi West Ham tanggal 2 Maret. Jadi habis final Piala Liga, mereka akan menjamu West Ham di Old Trafford. Kira-kira selang mungkin 4 hari ya, karena ini bulan Februari sampai 28. Nah, kemudian juga mereka ya di Europa League masih, dan mereka baru saja menyingkirkan Barcelona with style kalau gue bilang ya. Kemarin gue udah bikin juga videonya bagaimana Erik ten Hag ini setelah tertinggal timnya kemudian melakukan beberapa perubahan taktik dan juga komposisi pemain di babak kedua yang berbuah dengan comeback 2-1 ya, dan akhirnya fans MU keluar semua. Pada senang, dan itu wajar aja kalau lagi menang keluar, tapi kalau lagi kalah ya agak menyedih, itu wajar. Jadi kira-kira seperti ini komposisinya nanti di fase berikutnya di babak perempat final, nanti kan masih ada lagi putaran berikutnya. Itu akan dilakukan drawingnya tanggal 17 Maret. Jadi ini mainnya tanggal 9 Maret dan 16 Maret. Leg 1, leg 2 tidak ada goal home and away. Kemudian nanti setelah 16 Maret, 17-nya sehari kemudian itu akan dilakukan drawing ya. Dan di drawing ini udah nggak ada constraint lagi, nggak ada batas. Jadi mau satu negara, mau bekas satu grup itu bisa saling ketemu. Jadi ini akan seru. Dan kemudian finalnya nanti di Puskás Arena di Hungaria ya, tanggal 31 Mei 2023 tahun ini tentunya. Dan
rencananya gue akan meliput ke sana kalau nggak ada halangan. Oke, ini udah kira-kira 10 menit lebih paparan gue terkait dengan hasil drawing Europa League babak 16 besar. Semoga bisa sedikit banyak menggambarkan kekuatan atau persaingan dari ke-16 tim. Silahkan tinggalkan komen, ada pendapat, ulasan atau apapun itu, feel free untuk naruh komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih dan happy weekend. Ciao.